Salam, jumpa lagi di channel Belajar Alkitab Otodidak. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang orang Farisi, orang Saduki, kaum Selot, dan ahli-ahli Taurat. Nah, jika bicara tentang orang Saduki, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan kaum Selot, maka sering membuat saya penasaran untuk cari tahu. Karena mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yesus. Nah, jenis hubungan apa yang mereka miliki? Saya katakan hubungan mereka dengan Yesus adalah sejenis hubungan ironis. Kenapa ironis? Saudaraku, jika kita baca Perjanjian Baru, dan jika kita ketika dicobai dan mencobai dalam Perjanjian Baru, maka ada dua pihak yang sering mencobai Yesus. Pihak pertama adalah iblis. Pihak yang kedua yang sering mencobai Yesus adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang kedua, kenapa saya katakan mereka hubungannya sangat spesial? Di dalam Alkitab, orang yang paling sering dikecam oleh Yesus juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, lebih daripada itu, saudaraku, jika bicara tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, maka kita harus tahu ketiga kelompok inilah yang masuk di dalam mahkamah agama. Dan kita tentu paham betul bagaimana Yesus disalib. Mahkamah agama lah yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Saya sering bercanda begini, saudaraku. Terima kasih Yesus karena sudah mati di salib menebus dosa saya. Dan terima kasih Yudas karena sudah menjual Yesus. Terima kasih tentara Roma karena sudah menyalibkan dia. Terlebih, terima kasih paling besar seharusnya kepada kelompok ini, para mahkamah agama yang isinya ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang Saduki. Karena apa? Mereka yang menjebak Yudas. Sampai Yudas menyerahkan Yesus dengan uang perak. Dan kita tahu bersama, Yudas menyesal. Dia bunuh diri karena dia menyesal. Yang kedua, Pilatus waktu dia menyalibkan Yesus, dia pun sudah cuci tangan. Pilatus sudah cuci tangan. Menurut Pilatus, orang ini tidak bersalah. Tapi yang memaksakan Yesus untuk disalib adalah para anggota mahkamah agama yang isinya adalah ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan orang-orang Saduki. Sebab itu saya katakan mereka memiliki hubungan yang erat, yang dekat. Oke, baik. Kita bicara tentang, saudaraku, latar belakang dari Perjanjian Baru. Kelompok Farisi, kelompok Saduki, ahli Taurat, orang-orang Selot, itu adalah golongan-golongan besar yang mungkin saya bisa katakan mereka adalah sejenis partai yang kita kenal di zaman sekarang. Karena mereka adalah semacam kelompok organisasi berhimpun yang di bawah mereka ada himpunan banyak orang yang mengikuti aliran mereka. Jadi saya boleh katakan bahwa Perjanjian Baru adalah kisah yang penuh dengan persekongkolan karena persaingan politik yang kuat di antara partai-partai besar itu. Nah, jadi kita mulai tentang kelompok Farisi. Kita mulai dari situ. Farisi ini adalah kelompok yang paling sering berinteraksi negatif dengan Yesus. Kelompok Farisi adalah partai paling besar, bisa dikatakan begitu. Dan mereka adalah kelompok yang paling sering berinteraksi negatif dengan Yesus. Sudah saya sampaikan tadi bahwa mereka sering mencobai. Ada interaktif yang negatif dengan Yesus dan paling sering mendapat kecaman daripada Yesus. Golongan Farisi ini berkembang dari kelompok Hasidim. Kelompok Hasidim ya kurang lebih kira-kira abad ketiga, abad kedua sebelum Masehi. Kelompok ini sebenarnya isinya adalah orang-orang saleh, orang-orang yang setia memelihara Taurat. Saudara, panjang kalau kita bahas
ada logika di belakang itu, masuk di akal kenapa mereka orang-orang yang taat, orang-orang yang setia kepada Taurat, akhirnya mereka membentuk suatu kelompok, yang kelompok Hasidim ini. Ada sejarah di belakangnya. Nah, golongan Farisi ini berkembang dari kelompok Hasidim, tapi yang kemudian berpecah. Ada perselisihan, dari sana munculnya kelompok yang disebut Farisi, yang kita kenal. Ferusim di dalam bahasa Ibrani, artinya orang-orang yang terasing. Mereka terasing. Saya bingung kenapa mereka terasing. Karena pada waktu itu orang-orang yang mengikuti Taurat dengan benar tinggal sedikit. Mereka itu orang-orang terasing. Tetapi orang-orang terasing ini akhirnya menjadi partai yang besar. Yang pada abad kedua mereka tidak begitu banyak, tetapi mereka menjadi partai yang besar di zaman Yesus. Nah, kenapa? Saudara, penyebab mereka jadi besar, ada dua penyebab besar kenapa mereka menjadi partai kelompok yang besar di dalam kelompok agama Yahudi. Yang pertama, kelompok Farisi ini berkembang pada sejak abad kedua. Puncak kejayaannya mereka ada pada waktu ratu yang memerintah di sekitar tanah Yudea, namanya Ratu Alexandra. Ketika dia memimpin, dia bersimpati kepada kelompok Farisi ini. Karena dia bersimpati, dia memberikan banyak ruang kepada kelompok Farisi. Akhirnya kelompok Farisi lambat laun mendapat tempat di hati rakyat. Penyebab besar yang kedua adalah karena kelompok Farisi, mereka memiliki hasrat yang sama dengan hasrat kalangan Yahudi di akar rumput pada umumnya. Hasrat apa yang mereka miliki yang sama itu? Hasrat ingin merdeka. Jadi orang-orang Yahudi sampai di kalangan akar rumput ingin memberontak. Cerita di belakang sangat jelas. Saudara tahu, sejak pembuangan dari Babel, mereka kembali di zaman Esra, ketika Esra memimpin Bait Suci sebagai imam besar. Pada waktu itu Nehemia yang memimpin orang-orang Yudea, tapi sebagai gubernur. Pada waktu itu ada pangeran turunan raja yang membawa pulang orang Israel, Serubabel bin Seltiel, tapi dia tidak bisa memimpin bangsa itu karena mereka semacam kerajaan persemakmuran daripada Raja Artasastra. Tahun 350 orang Israel dijajah Yunani, sekitar tahun 100 mereka dijajah Roma. Alhasil mereka tidak pernah menjadi sebuah bangsa. Hasrat yang besar ingin merdeka tentu ada di dalam hati rakyat. Nah, kelompok Farisi mengakomodir perasaan itu. Jadi saudara, tidak heran akhirnya kelompok Farisi menjadi kelompok yang besar. Yang kedua, kelompok Saduki. Saduki itu orang-orang Saduki, Sedukim, Sadok. Sadok itu dipercaya adalah Imam Sadok. Waktu orang Israel masih jaya di zaman Daud dan Salomo, itu ada Imam Sadok di sana, dan dipercaya kelompok Saduki ini adalah keturunan daripada Imam Sadok. Orang-orang Saduki, Sedukaya artinya pengikut Sadok. Siapa itu Saduki? Kelompok Saduki ini adalah kelompok, saya katakan, darah biru, aristokrat, oligarki. Kenapa? Bait Suci artinya wilayah-wilayah yang bisa dipegang oleh orang Yahudi, karena tentu mereka tidak bisa memegang pemerintahan. Ini wilayah yang penting. Dan kelompok Saduki inilah yang memegang posisi-posisi penting untuk hal-hal rohani. Wajar, karena mereka imam. Kemudian, untuk mahkamah agama sendiri, walaupun kita tahu di sana ada kelompok Farisi, ada ahli Taurat, ada orang-orang Saduki, tetapi untuk pemimpin mahkamah agama tetap saja dari kelompok Saduki. Dan ini tidak terganti. Jadi mereka adalah oligarkis, kelompok aristokrat. Mereka itu memegang jabatan-jabatan rohani seperti imam besar di Bait Suci, dan ini adalah warisan keluarga.
Mungkin jangan-jangan salah satu itulah mereka kurang mendapat simpati. Saya rasa semua masyarakat Yahudi ingin merdeka. Orang Farisi mengakomodir dengan penuh harapan untuk merdeka ini. Tetapi orang Saduki, tunggu dulu. Mereka mesti memikirkan sesuatu yang, katakanlah, mereka ada pertimbangan. Di mata para imam, firman Tuhan sudah katakan bahwa beribadah hanya bisa di bait suci, tidak bisa di tempat lain. Mereka sudah punya pengalaman buruk waktu pembuangan. Waktu itu bait suci terlantar, prakekas rumah Tuhan dibawa ke tempat pembuangan, dan orang-orang Saduki mempertahankan agar supaya peralatan rumah Tuhan tidak berpindah dan bait suci tidak dihancurkan, tidak diganggu oleh pemerintah kolonial. Oleh sebab itu, sepertinya orang-orang Saduki ini semacam mengeper ke arah pemerintah penjajah. Mungkin itu jadi alasan yang besar masyarakat kurang berpihak. Saudara, di dalam kepemimpinan Mahkamah Agama sendiri, walaupun kelompok Saduki mereka adalah kelompok eksklusif, para imam yang memiliki hak karena Tuhan sendiri yang memberikan hak itu kepada mereka. Tapi mereka harus mau berbagi dengan kelompok Farisi. Karena kelompok Farisi besar, mereka kecil. Saudaraku, walaupun mereka aristokrat, mereka dekat dengan pemerintah. Persamaan dari kaum Farisi dan kaum Saduki dalam hal ini adalah mereka sama-sama memelihara Taurat. Itu persamaannya. Kedua kelompok ini sama-sama memelihara hukum. Pertanyaannya adalah, apa perbedaannya? Nah, perbedaannya tadi, di zaman Yesus, mereka itu kelompok yang tidak akur, karena ternyata kelompok Saduki memiliki alasan yang cukup dan kuat bahwa mereka ternyata harus merapat ke pemerintah. Itu Saduki dan Farisi. Bagaimana dengan kaum Selot? Orang Selot ini istilah yang literasi dari bahasa Yunani selotes, artinya penghasut. Penghasut atau pengikut yang giat. Sebenarnya kalau kita ambil dari bahasa Ibrani, dia lebih baik pengertiannya, sangat halus. Kanai itu artinya giat, orang yang giat. Dalam kata yang jamak, kanaim, orang yang giat dalam melayani Tuhan. Tetapi kenyataannya adalah kelompok Selot ini adalah sekelompok pergerakan bawah tanah. Orang-orang yang bergerak di bawah tanah di kalangan bangsa Israel pada zaman Romawi pada waktu itu. Mereka adalah kelompok yang tidak mungkin mereka terlihat. Orang menghasut kalau terlihat sudah pasti dihukum. Mereka itu bergerak di bawah tanah dan mereka menghasut banyak orang, dan orang-orang Selot mengambil peran yang penting di dalam revolusi Yahudi tahun 66, dan mereka berhasil merebut Yerusalem sampai tahun 70. Saudara, hasil dari apa yang mereka lakukan? Bagi orang Yahudi, apa yang terjadi? Tahun 70, tentara Romawi datang dengan bala tentara yang besar dan menghancurkan Yerusalem. Apa yang ditakutkan oleh kaum Saduki akhirnya menjadi kenyataan. Bait suci dihancurkan. Itu yang terjadi di antara orang Israel, 3 partai besar. Sementara ahli Taurat ini sebenarnya rujukannya kepada orang-orang Farisi juga. Karena orang-orang Farisi lah ahli Taurat. Rabi itu dari kalangan ini. Kalau begitu, kita punya beberapa nama. Kalau kita bicara tentang orang Farisi, orang Saduki, orang Seloti, maka kita mengenal beberapa nama di dalam Alkitab. Kalau bicara Farisi, kita kenal Gamaliel. Gamaliel itu adalah seorang Farisi. Muridnya bernama Paulus. Paulus seorang Farisi. Kelompok yang belajar. Gamaliel menurut tradisi dipercaya bahwa Gamaliel ini cucunya dari Rabi Hillel. Rabi Hillel itu adalah, saya mungkin boleh katakan dia sepuh.
di kalangan rabinik. Ada dua sekolah besar, sekolah Shammai dan sekolah Hillel. Rabi Hillel ada di kurang lebih tahun 100 sebelum Masehi, dan Rabi Shammai kira-kira hidup di zaman Yesus, satu zaman dengan Yesus. Nah, Gamaliel ini cucu dari Rabi Hillel, rabi yang besar. Kalau kita bicara Saduki, saya percaya Yohanes Pembaptis Saduki. Karena apa? Saudara masih ingat? Ayah dari Yohanes Pembaptis siapa? Imam Sakaria yang bertugas di Bait Suci. Jadi sudah pasti Yohanes Pembaptis dari golongan Saduki. Yang ketiga, kaum Selot. Kalau kita bicara kaum Selot, siapa yang saudara ingat dalam Alkitab? Simon orang Selot. Ada 12 murid Yesus. Ada 2 yang bernama Simon. Yang pertama Simon yang disebut Petrus. Yang kedua Simon orang Selot. Oke, baik. Demikian tentang ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki, orang Selot. Semoga bisa menjadi bekal, menambah pengetahuan saudara. Salam.